Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma harum tumis kangkung terasi yang khas menusuk hidung, memenuhi setiap sudut dapur kecil di rumah kontrakan mereka. Bagi Anindita, aroma ini adalah wangi kebahagiaan. Sebuah penanda bahwa sebentar lagi suaminya, Aditya, akan pulang, dan mereka akan berbagi cerita sambil menikmati makan malam sederhana yang ia siapkan dengan segenap cinta. Tangan Anindita dengan lincah mengaduk sayuran di atas wajan, senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya. Hidup mereka memang belum bisa dibilang mewah, bahkan jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan standar orang lain. Namun, Anindita tidak pernah sekalipun mengeluh. Baginya, memiliki Aditya di sisinya sudah lebih dari cukup. Ia selalu memandang suaminya dengan penuh kekaguman, seorang pria pekerja keras yang ia yakini hanya butuh satu kesempatan untuk membuktikan kemampuannya pada dunia. Anindita percaya, hari itu pasti akan datang. Suara deru motor yang familiar memasuki halaman depan, membuat gerakan tangannya berhenti. Itu Aditya. Anindita segera mematikan kompor, menyeka tangannya yang sedikit basah di celemek, dan bergegas menuju pintu depan. Ia ingin menjadi orang pertama yang menyambut suaminya, memberikan senyum terhangat untuk melepas lelahnya setelah seharian bekerja. Pintu terbuka, menampakkan sosok Aditya yang berdiri dengan napas sedikit terengah. Anehnya, malam ini tidak ada raut kelelahan di wajahnya. Yang ada hanyalah pancaran semangat yang meluap-luap, matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan impiannya. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop tebal berwarna gading yang tampak begitu kontras dengan kemeja kerjanya yang sedikit kusam. Sebuah logo berwarna emas berkilauan di sudut amplop itu, Wicaksono Group. "Anin, kamu tidak akan percaya ini," seru Aditya, suaranya terdengar lebih antusias dari biasanya. Ia melambaikan amplop itu di depan wajah Anindita, senyumnya begitu lebar hingga memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Anindita mengerjap, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari ruang tamu, terdengar suara deheman. Ibu Sarah, Ibu Aditya, yang kebetulan sedang berkunjung sejak sore tadi, menoleh dengan tatapan penuh selidik. Kehadirannya yang hampir setiap hari di rumah itu terkadang membuat Anindita merasa sesak. Namun ia selalu berusaha memaklumi. Mungkin Ibu Sarah hanya merindukan putra satu-satunya. Aditya, tanpa memedulikan ibunya, menarik tangan Anindita masuk dan mendudukannya di kursi meja makan yang terbuat dari kayu sederhana. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan bahagia, ia membuka segel amplop itu. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal dan mulai membacakan isinya. Ia tidak hanya diundang untuk menghadiri acara gala tahunan perusahaan yang megah, tetapi namanya juga tercantum sebagai kandidat terkuat untuk promosi jabatan supervisor pemasaran yang akan diumumkan secara langsung pada malam acara. Dunia Anindita seakan berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cemas, melainkan karena luapan rasa bangga yang begitu besar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Inilah buah dari semua kerja keras dan doa yang mereka panjatkan setiap malam. "Aku tahu kamu bisa, Mas. Aku selalu tahu kamu hebat," bisik Anindita, suaranya bergetar menahan haru. Ia menggenggam erat tangan suaminya, menyalurkan semua kebahagiaan yang ia rasakan. "Tentu saja anakku pasti berhasil." "Darah siapa dulu yang mengalir di tubuhnya?" sahut Ibu Sarah dari ruang tamu, nadanya terdengar angkuh seolah itu adalah pencapaiannya sendiri. Ia berjalan mendekat, merebut undangan itu dari tangan Aditya dan membacanya dengan saksama. "Acaranya di Hotel Bintang 5. Ibu harus ikut. Ibu mau lihat langsung saat nama Aditya, anakku satu-satunya, dipanggil ke atas panggung." Aditya tampak sedikit ragu. Ia melirik Anindita, seolah meminta persetujuan. Anindita, dengan hati yang lapang, mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja ibu harus ikut. Ini kan hari besar untuk Mas Aditya," ucapnya tulus. Baginya, kebahagiaan Aditya adalah kebahagiaannya juga, dan jika kehadiran ibu mertuanya bisa membuat suaminya lebih bahagia, ia tidak akan keberatan. Malam itu, harapan membuncah di rumah kontrakan mereka yang sederhana. Aroma tumis kangkung seolah berubah menjadi wangi perayaan. Setelah makan malam, Anindita dengan semangat membongkar lemari pakaiannya. Pilihannya jatuh pada satu-satunya gaun pesta yang ia miliki. Sebuah gaun terusan berwarna biru malam, dengan model yang sederhana namun begitu elegan saat dikenakan. Tidak ada manik-manik atau hiasan berkilauan, hanya potongan kain polos yang jatuh dengan anggun di tubuhnya. Gaun itu ia beli setahun yang lalu, menggunakan sisa uang belanja yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan,
khusus untuk merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Gaun itu adalah saksi bisu cinta dan pengorbanannya. Dengan hati berdebar, ia membawa gaun itu ke ruang tamu, tempat Aditya dan Ibu Sarah sedang asyik membicarakan betapa hebatnya pencapaian Aditya. Mas, Bu, bagaimana menurut kalian? Aku akan pakai gaun ini besok, ujar Anindita dengan senyum terkembang, memperlihatkan gaun itu dengan penuh harap. Ia berharap suaminya akan memujinya, mengatakan bahwa ia akan terlihat cantik dengan gaun itu, seperti yang selalu Aditya lakukan dulu. Namun, yang ia dapatkan adalah keheningan. Aditya hanya melirik sekilas lalu kembali fokus pada ponselnya, seolah gaun itu tak lebih menarik dari layar yang menyala. Sementara itu, Ibu Sarah menatap gaun di tangan Anindita dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan, bibirnya sedikit mencibir. Tatapan itu seolah menelanjangi gaun itu, menilai harganya, dan mencapnya tidak layak. Anindita merasa senyumnya perlahan memudar. Kamu yakin mau pakai gaun murahan seperti itu ke acara sebesar ini, Anin? Suara Ibu Sarah terdengar tajam dan meremehkan. Itu acara perusahaan besar, semua orang di sana pasti pakai baju mahal dari desainer terkenal. Kalau kamu pakai baju pasar seperti itu, nanti kamu malah mempermalukan Aditya. Apa kata orang nanti kalau lihat istri seorang supervisor penampilannya seperti gembel? Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya terasa seperti tusukan jarum yang menusuk langsung ke jantungnya. Murahan. Gembel. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Anindita menatap gaun di tangannya, gaun yang tadinya terlihat begitu indah kini tampak kusam dan menyedihkan. Ia menoleh pada Aditya, mencari pembelaan, mencari secercah dukungan dari mata suaminya. Namun, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Aditya hanya diam, membuang muka ke arah lain, seolah tidak mendengar hinaan yang baru saja dilontarkan ibunya pada istrinya sendiri. Keheningan Aditya terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas Ibu Sarah. Di dalam diamnya, Anindita mendengar sebuah jawaban yang jelas. Aditya setuju dengan ibunya. Perjalanan menuju hotel terasa begitu panjang dan menyesakkan. Tidak ada percakapan hangat yang biasa mengisi mobil mereka. Yang ada hanyalah keheningan yang canggung, sesekali dipecah oleh celotehan Ibu Sarah yang tiada henti memuji Aditya, dan membayangkan betapa kayanya mereka nanti setelah putranya naik pangkat. Anindita hanya bisa memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang yang terasa begitu jauh untuk digapai. Ia mengenakan gaun biru malamnya, gaun yang semalam menjadi sumber penghinaan. Ia tidak punya pilihan lain. Semalaman ia menangis dalam diam, berharap saat bangun nanti semua hanya mimpi buruk. Namun, sikap dingin Aditya pagi ini mengkonfirmasi segalanya. Suaminya telah berubah. Atau mungkin, inilah sifat aslinya yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan lobi sebuah hotel yang begitu megah. Cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi seakan menyorot penampilannya yang sederhana, membuatnya merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. Ibu Sarah turun dari mobil dengan dagu terangkat, seolah ia adalah seorang ratu, sementara Aditya sibuk merapikan jas sewaannya, berusaha terlihat berwibawa. Anindita mengikuti mereka dari belakang, seperti bayangan yang tak terlihat. Ia merapatkan selendang tipis di bahunya, mencoba menyembunyikan rasa mindernya. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dalam balutan gaun malam yang berkilauan dan setelan jas yang mahal. Aroma parfum mewah bercampur dengan alunan musik klasik yang lembut. Ini adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Mereka memasuki ballroom utama, dan pemandangan di dalamnya membuat Anindita menahan napas. Langit-langit ruangan begitu tinggi, dihiasi lukisan indah dan lampu-lampu kristal yang lebih besar lagi. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih tertata rapi, di atasnya terdapat rangkaian bunga segar dan peralatan makan perak yang berkilau. Para tamu undangan, yang sepertinya adalah orang-orang penting, saling bercengkrama dengan segelas minuman di tangan mereka. Anindita merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di tengah samudra luas. Aditya dan Ibu Sarah segera menemukan kolega mereka dan larut dalam percakapan. Anindita ditinggalkan sendirian di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba tersenyum pada beberapa orang yang meliriknya, namun mereka hanya membalas dengan tatapan menilai sebelum kembali berpaling. Acara pun dimulai. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung, menyapa semua tamu dengan ramah. Setelah beberapa sambutan, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. CEO Wicaksono Group, seorang pria parubaya yang tampak berwibawa bernama Bapak Wicaksono, naik ke atas panggung. Anindita hanya bisa melihatnya dari kejauhan, sosok yang begitu dihormati dan disegani. Jantung Anindita mulai berdebar tak karuan saat pembawa acara menyebutkan bahwa pengumuman promosi jabatan akan segera dilakukan.
Ia mencari-cari sosok Aditya di tengah kerumunan dan menemukannya berdiri tegap di dekat panggung. Wajahnya tampak tegang namun penuh harap. Anindita mengepalkan tangannya, memanjatkan doa dalam hati. Dan posisi supervisor pemasaran yang baru jatuh kepada Bapak Aditya. Suara tepuk tangan yang meriah membahana di seluruh ruangan. Anindita sontak berdiri, air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Rasa bangga dan haru meluap di dalam dadanya. Ia melihat suaminya berjalan dengan gagah naik atas panggung, menjabat tangan Bapak Wicaksono, dan menerima plakat penghargaan. Dari tempatnya berdiri, Anindita bertepuk tangan paling kencang, senyumnya merekah di antara isak tangis bahagia. Semua penderitaan dan kerja keras mereka terbayar lunas malam ini. Ia tidak sabar untuk memeluk suaminya dan mengucapkan selamat. Namun, pria yang turun dari panggung itu bukanlah Aditya yang ia kenal. Pria itu berjalan dengan dada yang dibusungkan, senyum di wajahnya terlihat angkuh dan dibuat-buat. Ia langsung dikerumuni oleh kolega-koleganya yang berebut ingin memberikan selamat. Anindita mencoba mendekat, ingin menjadi bagian dari momen bahagia itu, namun Aditya seolah tidak melihatnya. Ia sibuk tertawa dan berbasa-basi dengan orang-orang penting, mengabaikan istrinya yang berdiri beberapa meter darinya dengan tangan terulur sia-sia. Hati Anindita terasa nyeri, namun ia mencoba memaklumi. Mungkin Aditya hanya terlalu sibuk. Kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala yang begitu glamor mendekati Aditya. Anindita pernah melihatnya di majalah bisnis. Namanya Fania, putri salah satu investor besar di perusahaan. Fania mengulurkan tangannya dengan gerakan anggun. "Selamat ya, Aditya. Aku tidak menyangka sainganku seberat ini," ujarnya dengan nada manja. Aditya tertawa, menerima uluran tangan itu lebih dari sekadar jabat tangan. "Terima kasih, Fania. Mungkin lain kali kamu lebih beruntung," balasnya dengan percaya diri yang berlebihan. Mata mereka bertemu, dan Anindita melihat ada percikan aneh di antara keduanya. Tiba-tiba, Fania melirik ke arah Anindita yang masih berdiri canggung di dekat mereka. Ia menatap Anindita dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapannya terasa begitu merendahkan. "Oh ya, ini siapa?" tanya Fania, dagunya sedikit terangkat. "Asisten barumu? Atau istrimu?" Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah ledekan. Anindita menahan napas, menunggu jawaban Aditya. Inilah kesempatannya. Kesempatan bagi suaminya untuk memperkenalkannya dengan bangga, untuk membungkam semua tatapan meremehkan yang ditujukan padanya malam ini. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Aditya menoleh, menatap Anindita dengan tatapan dingin yang belum pernah Anindita lihat seumur hidupnya. Tatapan itu kosong, tanpa cinta, tanpa kehangatan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar begitu kejam di telinga Anindita. Di depan Fania dan beberapa kolega lain yang ikut mendengarkan, Aditya menjawab dengan suara yang lantang dan jelas, seolah ingin seluruh dunia mendengarnya. "Istri? Bukan." Ia berhenti sejenak, menikmati efek dramatis dari kata-katanya. Lalu, sambil menunjuk Anindita dengan dagunya, ia melanjutkan, "Kenalkan, ini Anindita. Dia pembantu di rumah kami. Sengaja saya bawa malam ini, siapa tahu butuh bantu-bantu ambil minum atau apa." Dunia Anindita runtuh seketika. Suara tepuk tangan, musik, dan tawa di sekelilingnya mendadak hilang, digantikan oleh dengungan nyaring di telinganya. Kakinya terasa lemas seolah tak bertulang. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Pembantu." Kata itu menghantamnya seperti sebuah bogem mentah, meremukan hatinya hingga menjadi serpihan debu. Ia melihat tawa kecil dan bisik-bisik mulai terdengar dari orang-orang di sekitar mereka. Wajahnya memucat, darah seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia menatap Aditya, mencari setitik penyesalan, mencari tanda bahwa ini semua hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan kepuasan di mata suaminya. Di samping Aditya, ia bisa melihat Ibu Sarah tersenyum penuh kemenangan. Ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan barunya yang pahit. Kata "pembantu" menggantung di udara, terasa berat dan beracun. Anindita berdiri membeku, seluruh tubuhnya terasa kaku seolah diubah menjadi patung es. Dengungan di telinganya perlahan mereda, digantikan oleh suara-suara di sekitarnya yang kini terdengar sangat jelas. Ia bisa mendengar Fania tertawa kecil, tawa anggun namun penuh dengan bisa. Ia bisa mendengar bisik-bisik dari kolega Aditya yang berdiri di dekatnya, kata-kata seperti, "Kasihan sekali, tidak kusangka," dan "Tegas sekali Aditya," sampai ke telinganya. Namun tak ada satupun yang berani bersuara lebih keras. Mereka semua hanya penonton dalam pertunjukan kejam yang disutradarai oleh suaminya sendiri.
Anindita menatap Aditya, berharap menemukan kilat penyesalan, secercah permintaan maaf di matanya. Tapi tidak ada. Mata itu menatapnya dengan dingin, seolah ia adalah orang asing, seonggok barang yang tidak berharga. Jangan cuma berdiri di situ seperti orang bodoh. Suara Aditya kembali terdengar, kali ini lebih tajam dan tidak sabar. Perkataan itu ditujukan langsung padanya. Cepat ambilkan saya minum. Saya haus. Perintah itu, yang diucapkan dengan nada memerintah seorang majikan kepada jongosnya, menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati hatinya. Semua harapan bahwa ini adalah lelucon, bahwa suaminya akan tertawa dan berkata, "Aku hanya bercanda," lenyap tak bersisa. Ini nyata. Penghinaan ini nyata. Entah kekuatan dari mana, kaki Anindita mulai bergerak. Bukan karena ia menerima peran yang diberikan padanya, tetapi karena otaknya seakan mati rasa. Tubuhnya bergerak secara otomatis, sebuah respons untuk melarikan diri dari tatapan puluhan pasang mata yang kini tertuju padanya. Sebagian menatap dengan iba, sebagian dengan rasa ingin tahu, dan sebagian lagi dengan cemoohan yang tersembunyi. Setiap langkah menuju bar terasa seperti berjalan di atas hamparan duri. Lantai marmer yang dingin dan berkilauan terasa seperti lautan es yang bisa menelannya kapan saja. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Punggungnya terasa panas, seolah semua tatapan itu adalah jarum api yang menusuk kulitnya. Gaun biru malam yang tadinya ia kenakan dengan penuh kebanggaan, kini terasa seperti seragam pesuruh yang memalukan. Sementara Anindita berjalan menjauh, Aditya justru semakin menikmati perannya. Ia tertawa bersama Fania, seolah tidak ada hal aneh yang baru saja terjadi. "Maaf ya, Fania, pembantu baru, jadi masih agak lamban," katanya dengan nada ringan, yang justru membuat penghinaannya terasa semakin dalam. "Kamu ini ada-ada saja, Aditya," balas Fania sambil tersenyum menggoda. "Tapi aku suka gayamu. Tegas dan tidak suka basa-basi. Pria ambisius memang harus seperti itu, tidak boleh terbebani oleh hal-hal yang tidak penting." Ibu Sarah, yang berdiri di samping mereka, menimpali dengan bangga. "Tentu saja. Aditya itu anakku. Sejak dulu sudah ibu ajarkan. Kalau mau sukses, singkirkan semua kerikil yang bisa membuatmu tersandung. Jangan sampai karena kasihan pada rumput liar, pohon besar jadi gagal tumbuh," ujarnya sambil melirik sinis ke arah Anindita yang sedang memesan minuman di bar. Analogi itu begitu kejam dan tepat sasaran. Anindita adalah rumput liar yang harus disingkirkan. Di bar, Anindita memesan segelas whisky untuk Aditya, minuman yang biasa suaminya minum saat merayakan sesuatu. Bartender menatapnya dengan aneh, mungkin karena penampilannya yang sederhana tanpa kontras dengan minuman mahal yang ia pesan. Tangan Anindita gemetar saat menerima gelas dingin itu. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Untuk sesaat, terlintas di benaknya untuk berbalik, berjalan keluar dari hotel ini, dan tidak pernah kembali. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Bukan cinta yang tersisa, melainkan sebuah rasa penasaran yang menyakitkan. Ia ingin melihat, sampai sejauh mana suaminya dan ibu mertuanya akan mempermalukannya. Sampai sejauh mana kekejaman mereka bisa pergi. Dengan langkah yang lebih mantap, ia kembali ke kerumunan kecil itu. Ia menyerahkan gelas itu pada Aditya. Aditya mengambilnya tanpa mengucapkan terima kasih, bahkan tanpa menoleh sedikit pun padanya. Ia hanya mengambil gelas itu seolah dari tangan seorang pelayan sungguhan, lalu kembali melanjutkan percakapannya dengan Fania seolah Anindita adalah udara. Anindita hanya berdiri di belakangnya, diam seperti patung, membiarkan hatinya yang sudah hancur diinjak-injak lebih jauh lagi. Ia mendengar Aditya membicarakan rencana-rencana besarnya, tentang bagaimana ia akan merombak tim pemasaran, tentang target-target baru yang ingin ia capai. Semua yang ia ucapkan terdengar begitu hebat, namun Anindita tahu, sebagian besar dari ide-ide cemerlang itu berasal dari diskusi mereka di meja makan setiap malam. Ide-ide yang Anindita bantu kembangkan, kini diakui oleh Aditya sebagai miliknya seorang. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik adalah siksaan. Anindita hanya ingin malam ini cepat berakhir. Ia ingin pulang, meringkuk di bawah selimut, dan menangis sepuasnya. Namun, Aditya dan Ibu Sarah sepertinya punya rencana lain. Mereka seolah sengaja ingin membuatnya menderita lebih lama. "Ah, membosankan sekali berdiri terus," keluh Ibu Sarah sambil mengibaskan tangannya. "Aditya, ayo kita cari tempat duduk. Anin, kamu jangan jauh-jauh. Siap-siap saja kalau kami butuh sesuatu." Mereka menemukan sebuah sofa kosong di sudut ruangan. Aditya dan Ibu Sarah duduk dengan nyaman, sementara Fania duduk di kursi tunggal di hadapan mereka. Tidak ada tempat lagi untuk Anindita.
Ia hanya berdiri di samping sofa, seperti seorang pengawal atau asisten pribadi. Beberapa orang yang lewat menatap pemandangan itu dengan heran. Seorang pria yang sepertinya supervisor baru, duduk dengan angkuh bersama ibunya dan seorang wanita cantik, sementara istrinya sendiri dibiarkan berdiri seperti pelayan. Aditya, ponselku sepertinya tertinggal di meja dekat panggung tadi. Tolong ambilkan, kata Fania dengan manja. Sebelum Aditya sempat menjawab, Ibu Sarah langsung menoleh pada Anindita. Anin, kamu dengar tidak? Cepat ambilkan ponsel Nona Fania. Jangan lambat, bentaknya dengan suara pelan namun tajam. Anindita hanya bisa mengangguk pasrah. Ia kembali berjalan menembus kerumunan, kali ini untuk mencari barang milik wanita yang jelas-jelas sedang mencoba merebut suaminya. Saat ia kembali dengan ponsel di tangan dan menyerahkannya pada Fania, Aditya yang sedang asyik berbicara, tiba-tiba menjatuhkan sapu tangannya ke lantai. Entah sengaja atau tidak, sapu tangan itu jatuh tepat di dekat kaki Anindita. Aditya berhenti bicara. Ia menatap sapu tangan itu, lalu menatap Anindita. Tidak ada permintaan tolong. Yang ada hanyalah tatapan memerintah yang dingin. Fania dan Ibu Sarah ikut diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seluruh dunia Anindita seakan menyempit pada sapu tangan putih yang tergeletak di atas lantai marmer yang dingin itu. Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah penegasan status, sebuah deklarasi tanpa kata bahwa ia bukan lagi seorang istri, melainkan seorang pesuruh yang tempatnya adalah di bawah. Dengan napas tertahan, ia melihat suaminya membuka mulut. Sapu tanganku jatuh, kata Aditya dengan nada datar, matanya menusuk tajam ke mata Anindita. Ambilkan. Perintah itu singkat, jelas, dan tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Ambilkan. Sebuah kata yang begitu sederhana namun terasa seperti beban seberat batu besar yang menimpa pundak Anindita. Lututnya terasa lemas. Untuk sesaat ia hanya bisa berdiri mematung, menatap sapu tangan putih itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Di dalam kepalanya terjadi perang hebat. Sebagian dari dirinya berteriak untuk melawan, untuk memaki Aditya di depan semua orang, untuk menunjukkan bahwa ia tidak bisa diperlakukan seperti ini. Namun, sebagian dirinya yang lain, bagian yang masih diliputi syok dan rasa sakit, hanya ingin semua ini cepat selesai. Ia tidak punya kekuatan untuk memulai sebuah pertengkaran di tengah pesta yang megah ini. Membuat keributan hanya akan memberinya lebih banyak perhatian yang tidak ia inginkan. Dengan jantung yang berdebar kencang, Anindita perlahan membungkukkan badannya. Gerakannya terasa kaku dan lambat. Ia bisa merasakan tatapan Fania yang geli, senyum puas dari Ibu Sarah, dan tatapan dingin Aditya yang seolah mengawasinya. Saat jari-jarinya menyentuh kain sapu tangan yang lembut itu, harga dirinya terasa ikut luruh ke lantai yang dingin. Ia mengambil sapu tangan itu, bangkit berdiri, dan menyerahkannya pada Aditya. Aditya mengambilnya dengan ujung jarinya, seolah jijik, lalu memasukkannya ke saku celananya tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya. Episode itu berakhir begitu saja, namun meninggalkan luka yang menganga lebih dalam di hati Anindita. Malam itu, sandiwara kejam terus berlanjut. Anindita benar-benar diperlakukan layaknya seorang asisten pribadi atau pembantu yang tak terlihat. Ia dipaksa untuk berdiri di belakang kursi Aditya selama suaminya itu bercengkrama dengan para petinggi perusahaan. Saat tas tangan Ibu Sarah terasa berat, benda itu langsung diserahkan pada Anindita untuk ia pegang. Saat jas Aditya terasa panas, jas itu juga berakhir di lengannya. Ia menjadi rak berjalan bagi ibu dan anak itu, memegangi barang-barang mereka sambil terus berdiri dalam diam, menelan ludah setiap kali rasa haus mencekik tenggorokannya. Ia tidak berani mengambil minum untuk dirinya sendiri, takut akan mendapat bentakan lagi. Puncak dari penderitaannya terjadi saat acara makan malam prasmanan dimulai. Ibu Sarah, dengan alasan kakinya pegal, menyuruh Anindita untuk mengambilkannya makanan. Bukan sekadar mengambil, tapi dengan daftar permintaan yang sangat spesifik. Ambilkan salad, tapi jangan pakai mayones, ganti dengan minyak zaitun. Minta dagingnya yang bagian paling empuk, bilang untuk Ibu Sarah. Lalu ambilkan sup jagung, pastikan masih panas. Oh, dan kuenya, pilih yang C secake, tapi potongannya jangan terlalu besar. Jangan lupa air mineral, yang dingin tapi tanpa es. Rentetan perintah itu meluncur deras dari mulut ibu mertuanya. Anindita, dengan nampan di tangan, harus bolak-balik ke meja prasmanan yang ramai. Ia harus mengantre, berdesak-desakan dengan tamu lain yang menatapnya dengan aneh. Seorang pelayan bahkan sempat menegurnya, mengira ia adalah staf hotel yang menyelinap untuk mengambil makanan. Maaf, Bu, ini untuk tamu undangan, kata pelayan itu dengan sopan. Anindita hanya bisa menjawab dengan suara pelan. Ini untuk ibu mertua saya
sebuah kalimat yang terasa begitu ironis. Setelah berhasil mengumpulkan semua pesanan Ibu Sarah, ia membawanya dengan hati-hati. Namun, saat menyerahkan piring itu, Ibu Sarah justru mengeluh. Kenapa lama sekali? Supnya sudah mulai dingin ini. Dagingnya juga sedikit gosong. Kamu ini kerja tidak becus sekali, omelnya, sengaja dengan volume suara yang cukup keras hingga beberapa orang di meja sebelah menoleh. Anindita hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Hatinya sudah mati rasa. Ia kembali ke sudut ruangan, berdiri dengan perut kosong dan tenggorokan kering, menyaksikan suami dan ibu mertuanya menikmati hidangan lezat seolah ia tidak ada di sana. Di tengah siksaan itu, Anindita mulai berpikir jernih. Kabut syok yang menyelimutinya perlahan sirna, digantikan oleh amarah yang dingin dan menusuk. Ia mulai memutar kembali kenangan pernikahannya. Apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan? Ia teringat bagaimana Aditya selalu mengeluh tentang gaji mereka yang pas-pasan. Ia teringat bagaimana Ibu Sarah selalu membanding-bandingkan dirinya dengan menantu teman-temannya yang kaya raya. Ia teringat bagaimana Aditya tidak pernah benar-benar membelanya setiap kali ibunya menghinanya. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Mungkin ini bukanlah perubahan yang tiba-tiba. Mungkin ini adalah sifat asli Aditya yang akhirnya muncul ke permukaan setelah terpicu oleh sedikit kekuasaan dan status. Cintanya, pengorbanannya, kesetiaannya selama ini, apakah semua itu tidak ada artinya sama sekali? Di tengah lamunannya, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang tamu yang berjalan terburu-buru tak sengaja menyenggol lengan Aditya, membuat sedikit minuman dari gelasnya tumpah ke lantai marmer, hanya beberapa senti dari sepatu kulit Aditya yang mengkilap. Tamu itu langsung meminta maaf berkali-kali. Aditya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, bukan masalah besar." Namun, senyum itu lenyap seketika saat ia menoleh pada Anindita. Matanya menyala-nyala karena marah. "Anin," bentaknya, kali ini suaranya cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. "Kamu lihat ini tidak? Lantainya jadi kotor. Kenapa kamu diam saja? Cepat bersihkan. Jangan sampai sepatuku kena." Anindita terperangah. Itu bukan salahnya, tapi ia yang disalahkan. Aditya bahkan tidak punya sapu tangan lagi karena yang tadi sudah ia ambilkan. "Tapi, Mas, pakai apa membersihkannya?" tanyanya dengan suara gemetar. "Pakai apa saja. Pakai tisu itu." Aditya menunjuk sekotak tisu di atas meja. "Cepat, jangan bikin malu." Seluruh mata kini tertuju padanya. Anindita merasa wajahnya memanas. Dengan tangan gemetar, ia mengambil beberapa lembar tisu. Dan di sana, di tengah-tengah pesta yang mewah, di bawah tatapan puluhan pasang mata, Anindita berjongkok. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin, membersihkan tumpahan minuman dengan lembaran tisu. Ia bisa mendengar bisikan dan tawa tertahan di sekelilingnya. Ia bisa merasakan tatapan Fania yang penuh cemoohan. Dalam posisi itu, berlutut di kaki suaminya seperti seorang budak, Anindita merasa seluruh harga dirinya dilucuti hingga tak bersisa. Saat ia bangkit berdiri, matanya bertemu dengan mata Aditya. Di sana, ia tidak melihat amarah. Yang ia lihat adalah kepuasan. Aditya menikmati ini. Ia menikmati setiap detik penderitaannya. Anindita berjalan menjauh, mencari sudut paling sepi di ruangan itu untuk menenangkan dirinya. Ia bersandar di sebuah pilar besar, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Ia harus bertahan. Ia harus melewati malam ini. Saat itulah, dari balik pilar, ia mendengar suara Ibu Sarah yang sedang berbicara dengan seorang wanita parubaya lain yang penampilannya tak kalah glamor. "Lihat kan, Jeng? Sudah saya bilang dia itu tidak ada pantas-pantasnya untuk Aditya anakku. Cuma jadi beban. Makanya, saya sekarang sedang aktif mencarikan Aditya calon yang baru. Yang sepadan. Seperti Nona Fania itu, misalnya. Cantik, muda, dan yang paling penting, keluarganya kaya raya. Aditya pantas mendapatkan yang terbaik." Kata-kata Ibu Sarah yang didengar Anindita dari balik pilar, terasa lebih dingin dan tajam daripada lantai marmer di bawah kakinya. Mencarikannya calon yang baru. Yang sepadan. Yang kaya raya. Jadi, ini bukan sekadar kekejaman sesaat yang dipicu oleh arogansi karena jabatan baru. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah konspirasi untuk menyingkirkannya. Penghinaan yang ia alami sepanjang malam ini ternyata hanyalah langkah awal, sebuah cara untuk mematahkan semangatnya, untuk membuatnya terlihat tidak berharga di mata semua orang, sehingga saat ia dibuang nanti, tidak akan ada yang peduli. Aditya dan ibunya tidak hanya ingin meninggalkannya, mereka ingin menghancurkannya terlebih dahulu. Rasa sakit yang tadinya terasa panas dan membakar di dadanya, kini berubah menjadi dingin yang membekukan.
Amarahnya tidak lagi meledak-ledak, melainkan mengendap menjadi sebongkah es yang keras dan padat di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia merasa seperti seorang pengamat yang sedang menyaksikan sebuah drama busuk. Dari tempatnya bersembunyi, ia terus mengawasi gerak-gerik ibu mertuanya. Benar saja, Ibu Sarah tidak membuang-buang waktu. Setelah selesai bergosip dengan temannya, ia langsung bergerak dengan misi yang jelas. Matanya berkeliling ruangan seperti elang yang mencari mangsa, dan pandangannya berhenti pada satu target, Vania. Vania sedang berdiri di dekat jendela besar, berbicara dengan beberapa pria yang sepertinya juga pengusaha muda. Ia tampak begitu percaya diri, tawanya renyah dan gerak-geriknya anggun. Gaun merahnya seakan menyala di tengah keramaian, menarik semua perhatian. Vania adalah representasi dari semua hal yang bukan Anindita. Ia adalah simbol kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Anindita melihatnya bukan dengan rasa iri, melainkan dengan pemahaman yang menyakitkan. Tentu saja Aditya dan ibunya menginginkan wanita seperti Vania. Wanita yang bisa menjadi tiket emas menuju kehidupan yang mereka impikan. Ibu Sarah, dengan senyum yang dibuat seramah mungkin, mendekati kelompok itu. Ia menunggu dengan sabar hingga Vania selesai berbicara, lalu menyapanya dengan nada yang manis dan keibuan. "Nak Vania, sendirian saja?" Tadi tante lihat sepertinya seru sekali obrolannya. Sapanya, memulai strateginya. Vania, yang sepertinya sudah mengenal Ibu Sarah, tersenyum sopan. Anindita mempertajam pendengarannya, mencoba menangkap setiap kata dari percakapan mereka. "Iya, tante. Biasa, bicara soal bisnis." "Membosankan?" jawab Vania. "Ah, tante justru kagum dengan anak muda seperti Nak Vania. Cantik, pintar, mandiri, dan dari keluarga terpandang. Benar-benar paket lengkap," puji Ibu Sarah setinggi langit. Tidak seperti beberapa perempuan zaman sekarang yang hanya bisa mengandalkan suami, menjadi beban saja di rumah. Kalimat terakhir itu jelas ditujukan untuk menyindir Anindita. Dari kejauhan, Anindita hanya bisa mengepalkan tangannya. Rasanya begitu aneh dan menyakitkan, mendengar dirinya sendiri dihina habis-habisan oleh ibu mertuanya kepada wanita lain. Ia merasa tak berdaya. Apa yang bisa ia lakukan? Menyeret Ibu Sarah dan memarahinya di depan semua orang? Itu hanya akan membuatnya terlihat seperti wanita gila yang cemburu, dan justru akan semakin memperkuat narasi Ibu Sarah bahwa ia adalah istri yang tidak berkelas. Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah diam, mengamati, dan merekam setiap pengkhianatan ini dalam benaknya. Percakapan Ibu Sarah dan Vania berlanjut. Ibu Sarah dengan lihai mulai mempromosikan putranya. Ia menceritakan betapa jeniusnya Aditya, betapa ambisiusnya, dan betapa cerahnya masa depan putranya itu. Ia bahkan melebih-lebihkan cerita, mengatakan bahwa promosi Aditya menjadi supervisor sebenarnya sudah terlambat, karena seharusnya Aditya sudah menjadi manajer sejak lama. Hanya saja, kata Ibu Sarah dengan nada yang dibuat sedih, kadang-kadang, sehebat apapun seorang pria, kalau pasangannya tidak bisa mengimbangi, ya jalannya jadi lambat. Aditya itu anak yang terlalu baik, terlalu setia. Dia terjebak dalam situasi yang sulit, kasihan sekali dia. Vania tampak tertarik. Matanya yang tadi terlihat bosan kini mulai berbinar penuh rasa ingin tahu. "Maksud tante, istrinya?" tanyanya langsung. Ibu Sarah menghela napas panjang, seolah sedang menanggung beban terberat di dunia. "Bisa dibilang begitu." "Ah, sudahlah, jangan bicarakan dia. Tidak penting. Intinya, tante hanya ingin yang terbaik untuk Aditya. Tante ingin melihatnya bersama seseorang yang selevel, yang bisa diajak bicara soal bisnis, yang bisa membantunya terbang lebih tinggi. Seseorang seperti Nak Vania." Anindita merasa mual mendengarnya. Ibu mertuanya sedang menjual putranya sendiri, dan pada saat yang sama, menjual harga diri menantunya dengan begitu murah. Ia tidak menyangka Ibu Sarah bisa sejahat ini. Selama ini ia mengira ketidaksukaan ibu mertuanya hanya sebatas sindiran dan keluhan biasa. Ternyata, di baliknya ada kebencian yang begitu dalam dan rencana yang begitu licik. Anindita melihat Vania tersenyum tipis. Senyum penuh arti. Sepertinya umpan dari Ibu Sarah berhasil ditelan mentah-mentah. Bagi wanita seperti Vania, yang mungkin sudah terbiasa mendapatkan semua yang ia inginkan, Aditya yang digambarkan sebagai pria hebat yang terjebak, mungkin terlihat seperti sebuah tantangan yang menarik. "Tante bisa saja," balas Vania dengan nada malu-malu yang dibuat-buat. "Tante serius, Nak? Tante lihat, kalian itu serasi sekali. Sama-sama cerdas, sama-sama ambisius. Coba saja kalian ngobrol lebih banyak, pasti nyambung," kata Ibu Sarah, semakin gencar. Setelah beberapa saat berbasa-basi lagi,
Anindita melihat momen yang paling ia takuti terjadi. Ibu Sarah menggamit lengan Fania dengan akrab. "Ayo, Tante kenalkan lagi dengan Aditya. Tadi kan hanya sepintas. Kalian harus bicara lebih banyak. Biar Tante yang atur." Ibu Sarah benar-benar melakukannya. Ia membawa Fania, sang calon menantu idaman, berjalan melintasi ruangan menuju tempat Aditya sedang berdiri. Anindita, dari tempatnya yang tersembunyi, hanya bisa memandang dengan nanar. Rasanya seperti sedang menonton film tentang kehancuran rumah tangganya sendiri, dan ia adalah penonton satu-satunya. Setiap langkah Ibu Sarah dan Fania menuju Aditya terasa seperti langkah yang menginjak-injak hatinya. Mereka akhirnya sampai di hadapan Aditya. Ibu Sarah menepuk punggung putranya dengan bangga. Aditya menoleh, dan saat melihat Fania di samping ibunya, senyumnya langsung merekah. Anindita, yang berdiri tak terlalu jauh dari mereka, bisa mendengar dengan jelas suara ibu mertuanya yang terdengar begitu ceria dan penuh harap, seolah sedang mempersembahkan sebuah hadiah terindah untuk putranya. "Aditya, ayo kenalan lebih jauh dengan Nak Fania. Ibu lihat, kalian ini serasi sekali," kata Ibu Sarah, matanya berbinar-binar. Kemudian, ia melirik sekilas ke arah Anindita yang berdiri mematung di kejauhan, sebelum menambahkan kalimat terakhir yang menjadi vonis mati bagi pernikahan Anindita malam itu. "Lupakan saja yang tidak penting itu." Kalimat, "lupakan saja yang tidak penting itu," berdengung di telinga Anindita, lebih keras dari alunan musik jazz yang memenuhi ruangan. Dialah yang tidak penting itu. Istrinya, teman hidupnya, orang yang telah menemaninya dari nol, kini statusnya diturunkan menjadi sesuatu yang tidak penting dan harus dilupakan. Anindita menatap ketiga orang yang kini membentuk sebuah lingkaran eksklusif itu. Aditya, Ibu Sarah, dan Fania. Mereka tampak seperti sebuah keluarga potret yang sempurna, memancarkan aura kekayaan dan kesuksesan. Sementara dirinya, sang istri sah, hanya bisa berdiri di luar lingkaran itu, menjadi penonton yang tak dianggap. Anindita mengamati suaminya. Aditya yang sekarang berdiri di hadapan Fania bukanlah Aditya yang ia nikahi. Tidak ada lagi jejak kegugupan atau kerendahan hati. Pria itu kini memancarkan kepercayaan diri yang nyaris arogan. Cara ia tersenyum, cara ia menatap Fania, semuanya berbeda. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Fania, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu dengan penuh perhatian, seolah Fania adalah pusat dunianya. Ia tertawa pada lelucon Fania, mengangguk setuju pada setiap pendapatnya. Ia benar-benar memainkan perannya sebagai seorang supervisor muda yang cerdas dan menawan. "Jadi, Fania, aku dengar perusahaan keluargamu baru saja berekspansi ke pasar properti? Itu langkah yang sangat berani," kata Aditya, memulai percakapan dengan topik yang jelas-jelas ingin membuat Fania terkesan. "Oh, kamu tahu?" balas Fania, tampak senang karena Aditya memperhatikan bisnis keluarganya. "Betul. Papa bilang, sekarang waktu yang tepat. Kamu sendiri bagaimana? Setelah ini apa rencanamu di Wicaksono Group?" Percakapan mereka mengalir lancar, berpindah dari satu topik bisnis ke topik lain, lalu ke hobi-hobi mahal seperti golf, liburan ke luar negeri, dan koleksi jam tangan mewah. Anindita mendengarkan semuanya dengan hati yang kosong. Ini adalah dunia Aditya yang baru, dunia yang tidak ada tempat untuknya. Selama ini, percakapan mereka di rumah adalah tentang bagaimana cara menghemat pengeluaran, tentang cicilan motor yang akan jatuh tempo, atau tentang mimpi mereka membeli rumah kecil suatu saat nanti. Kini, di hadapannya, suaminya sedang berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah terjangkau oleh angan-angan mereka. Ibu Sarah berdiri di antara mereka, bertindak seperti mak comblang yang paling antusias. Ia sesekali menimpali, memuji Aditya atau Fania, dan memastikan percakapan terus berjalan hangat. Ia menatap putranya dengan tatapan penuh puja, seolah Aditya adalah seorang pangeran yang akhirnya menemukan putri yang sepadan. Tidak sekalipun ia atau Aditya menoleh ke arah Anindita. Kehadiran Anindita benar-benar dihapus dari skenario malam itu. Setelah cukup lama melihat putranya berhasil memikat Fania, Ibu Sarah merasa inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya. Ia sengaja berbicara dengan volume yang sedikit lebih keras, memastikan suaranya bisa sampai ke telinga Anindita. "Aditya," panggilnya dengan nada serius. "Melihat kamu dan Nak Fania begini, Ibu jadi semakin yakin. Kamu itu pantas mendapatkan pendamping hidup yang lebih baik. Yang bisa mendukung kariermu, yang bisa diajak diskusi soal pekerjaan penting, bukan yang cuma jadi beban di dapur dan bisanya cuma menghabiskan uang belanja." Hinaan itu begitu terang-terangan, begitu disengaja. Anindita merasakan napasnya sesak. Ia menunggu, dengan sisa harapan terakhir yang paling tipis, bahwa Aditya akan marah. Bahwa Aditya akan membela istrinya, wanita yang telah memasak untuknya, mencuci bajunya,
dan mendoakannya setiap malam. Ia berharap Aditya akan berkata, "Cukup, Bu, jangan menghina istriku." Namun, keajaiban itu tidak pernah datang. Aditya justru tersenyum, senyum yang membuat darah Anindita terasa membeku. Ia menoleh pada ibunya, lalu melirik sekilas ke arah Anindita dengan tatapan penuh kemenangan dan cemoohan. Di depan Fania yang menonton dengan penuh minat, dan di depan istrinya yang hatinya sedang tercabik-cabik, Aditya mengucapkan kalimat pengkhianatan yang paling mematikan. "Ide bagus, Bu," jawabnya dengan nada ringan dan santai. "Aku setuju sekali dengan Ibu. Kalau bisa, carikan aku yang paling kaya sekalian. Biar hidupku ke depannya lebih terjamin, dan aku tidak perlu lagi repot-repot menanggung hidup orang susah." Kata-kata itu diucapkan dengan jelas. Setiap suku katanya menusuk langsung ke ulu hati Anindita. Menanggung hidup orang susah. Jadi seperti itulah Aditya memandangnya selama ini. Bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai beban. Pengorbanannya, dukungannya, cintanya yang tulus, semuanya dianggap sebagai beban yang menyusahkan. Saat mendengar kalimat itu, sesuatu di dalam diri Anindita patah untuk selamanya. Bukan patah yang membuatnya rapuh, melainkan patah yang melepaskan semua belenggu ilusi dan harapan palsu. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Yang ada hanyalah sebuah kejernihan yang luar biasa. Ia akhirnya melihat segalanya dengan jelas. Pria yang berdiri di hadapannya bukanlah suaminya. Ia adalah monster serakah yang mengenakan wajah suaminya. Dan cinta yang selama ini ia pelihara untuk pria itu, mati seketika. Lenyap tanpa bekas, digantikan oleh perasaan dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penghinaan dan tekad. Ia tidak akan menangis lagi. Air matanya terlalu berharga untuk orang-orang seperti mereka. Dari patahan hatinya, tumbuh sesuatu yang baru dan keras seperti baja. Ia berhenti merasa menjadi korban. Ia berhenti bersembunyi di balik pilar. Dengan punggung yang tiba-tiba terasa lebih tegak dari sebelumnya dan dagu yang terangkat, ia menghapus jejak air mata terakhir di pipinya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan diam lagi. Pertunjukan mereka sudah selesai, sekarang giliran pertunjukannya dimulai. Ia mulai berjalan, langkahnya mantap dan tanpa keraguan, menghampiri 3 orang yang sedang tertawa merayakan pengkhianatan mereka. Langkah kaki Anindita terasa mantap di atas lantai marmer yang licin. Setiap langkahnya adalah sebuah pernyataan. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, tidak lagi mencoba membuat dirinya tak terlihat. Kini, ia berjalan dengan dagu terangkat dan tatapan lurus ke depan, tertuju pada 3 orang yang menjadi sumber penderitaannya. Alunan musik yang tadinya terdengar ramai seolah menjauh, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai mengalir deras di pembuluh darahnya. Orang-orang di sekitarnya yang menyadari pemandangan ganjil ini, seorang wanita dengan gaun sederhana dan wajah penuh tekad berjalan lurus ke arah supervisor baru, mulai berhenti bicara. Mereka seolah bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aditya, Ibu Sarah, dan Fania yang sedang asyik tertawa, akhirnya menyadari kehadiran Anindita yang semakin mendekat. Tawa mereka mati seketika. Wajah Aditya yang tadinya berseri-seri karena pujian, berubah menjadi kesal. Ia mengira Anindita akan datang untuk merengek atau meminta pulang. "Mau apa lagi kamu kesini? Sana pergi ke pojok, jangan membuat malu," bisik Aditya dengan geram saat Anindita berhenti tepat di hadapan mereka. Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap ketiganya satu persatu dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia menatap Fania yang kini memandangnya dengan jijik, lalu beralih ke Ibu Sarah yang memasang wajah angkuh, dan terakhir, matanya terkunci pada mata Aditya. Di sana, ia tidak melihat lagi sosok pria yang pernah ia cintai. Yang ia lihat hanyalah seorang pengecut yang serakah. "Sandiwara kalian, hebat sekali," ucap Anindita, suaranya terdengar tenang, namun setiap katanya mengandung beban amarah yang luar biasa. "Aku hampir saja percaya." Ibu Sarah langsung maju selangkah, menatap Anindita dengan galak. "Jaga ucapanmu. Tidak sopan. Siapa kamu berani menyela pembicaraan kami? Kamu itu cuma..." "Cuma apa, Bu?" potong Anindita. Nadanya tetap tenang namun mematikan. "Cuma pembantu? Begitu?" Ia kemudian kembali menatap Aditya. "Itu peran yang kamu berikan padaku malam ini, kan, Mas? Tapi aku rasa, aktingku sudah cukup." Suara Anindita yang sedikit lebih keras mulai menarik perhatian tamu-tamu terdekat. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, melirik ke arah mereka dengan penasaran. Aditya, yang sangat peduli pada citranya, mulai panik. Reputasinya yang baru saja dibangun bisa hancur dalam sekejap. "Sudah kubilang jangan membuat masalah, kan?" bentak Aditya,
suaranya masih tertahan namun penuh ancaman. Pembantu sepertimu seharusnya tahu diri. Sekarang pergi sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Anindita tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Aku tidak akan pergi kemana-mana, katanya, suaranya kini semakin tegas. Aku bukan pembantumu, Aditya. Aku istrimu. Istri yang tidur di ranjang yang sama denganmu. Istri yang kau perkenalkan sebagai pesuruh di depan semua orang. Pengakuan itu membuat suasana semakin tegang. Tamu-tamu yang mendengar kini menatap Aditya dengan ekspresi berbeda. Fania, yang tidak ingin terlibat dalam drama murahan ini, mundur selangkah, wajahnya menunjukkan rasa muak. Citra Aditya sebagai pria berkelas mulai retak. Dasar perempuan gila, tidak tahu diuntung. Seru Ibu Sarah, kini tidak peduli lagi jika ada yang mendengar. Sudah bagus Aditya mau menikahimu, memberimu makan setiap hari. Sekarang setelah suamimu sukses, kamu malah mau merusaknya. Tidak tahu terima kasih. Terima kasih. Anindita tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Terima kasih untuk apa, Bu? Untuk semua hinaan yang Ibu berikan setiap hari? Atau terima kasih karena malam ini, Ibu dan anak kesayangan Ibu sudah bekerja sama untuk menginjak-injak harga diriku sampai ke dasar. Anindita, cukup, raung Aditya, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia melihat Fania menatapnya dengan pandangan aneh, dan para kolega berbisik sambil meliriknya. Dunianya yang sempurna mulai runtuh. Ia harus menghentikan Anindita sekarang juga. Ia harus membuat Anindita terlihat tidak waras, agar semua perkataannya tidak ada yang percaya. Kamu sudah membuatku muak, lanjut Aditya. Ia melihat sekeliling dengan panik, mencari cara untuk membungkam istrinya. Matanya tertumbuk pada sebuah meja kecil di dekatnya. Di atasnya ada sebuah gelas tinggi berisi air es yang masih penuh. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh amarah yang membabi buta dan keputusasaan untuk menyelamatkan citranya, ia mengambil gelas itu. Es batu di dalamnya bergemeletuk, dan uap dingin mengembun di sisi gelas. Anindita melihat apa yang akan dilakukan Aditya, namun ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap suaminya dengan mata yang menantang. Pembantu sepertimu tidak punya hak bicara, teriak Aditya. Suaranya menggema di sudut ruangan itu. Dan dengan gerakan cepat, ia menyiramkan seluruh isi gelas itu tepat ke wajah Anindita. Biur. Air yang sangat dingin itu menghantam wajah Anindita, membuatnya terkesiap. Sensasi dingin yang menusuk menjalar dari kepala hingga ke dadanya. Rambutnya basah kuyup, air menetes dari ujung dagunya, membasahi gaun biru sederhananya. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Semua orang yang melihat kejadian itu terdiam, terperangah oleh tindakan Aditya yang begitu kejam dan di luar batas. Terdengar beberapa gasps dari para wanita. Ibu Sarah tersenyum penuh kemenangan, sementara Fania menatap ngeri. Anindita berdiri mematung di tengah keheningan itu, air dingin terus menetes dari rambutnya ke lantai marmer. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menutup matanya sejenak, merasakan dinginnya air dan dinginnya pengkhianatan suaminya meresap hingga ke tulang. Siraman air itu seharusnya menjadi puncak penghinaannya, momen yang akan membuatnya hancur dan lari sambil menangis. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Air es itu seolah membangunkannya dari mimpi buruk yang panjang. Air itu membersihkan sisa-sisa cinta buta dan harapan naif yang masih melekat di hatinya. Saat ia membuka matanya kembali, yang ada di sana bukanlah tatapan seorang korban yang terluka, melainkan tatapan seorang pejuang yang siap berperang. Rasa dingin di tubuhnya tidak sebanding dengan amarah beku yang kini menguasai jiwanya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus pada Aditya yang terengah-engah. Dan sebuah senyum tipis, senyum yang dingin dan menakutkan, terukir di bibirnya. Terima kasih, Aditya, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar namun syarat dengan makna. Sekarang, aku tidak punya alasan lagi untuk ragu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom mewah itu. Semua mata tertuju pada Anindita. Ia berdiri di sana, basah kuyup dan menjadi pusat perhatian. Namun ia tidak lagi terlihat seperti korban yang menyedihkan. Ada sesuatu yang berubah dari auranya. Senyum dingin yang terukir di bibirnya membuat Aditya, yang tadinya merasa menang, justru merasakan sebersit ketakutan yang aneh. Ia mengira siraman air itu akan membungkam Anindita, namun sepertinya ia salah besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Anindita berbalik. Punggungnya lurus dan langkahnya mantap. Ia tidak berlari. Ia tidak berjalan tergesa-gesa. Ia berjalan dengan anggun dan penuh tujuan, melewati kerumunan tamu yang secara refleks memberinya jalan. Air menetes dari ujung gaunnya, meninggalkan jejak basah di lantai marmer yang mengkilap,
seolah menandai jalurnya menuju tahta. Tujuannya satu, panggung kecil di sudut ruangan, tempat mikrofon berdiri dengan angkuh di atas stannya. Band yang tadinya memainkan musik lembut, berhenti bermain saat melihat Anindita mendekat. Pembawa acara yang berdiri di dekat sana hanya bisa menatap bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Anindita naik ke atas panggung dengan dua anak tangga kecil. Tangannya yang dingin meraih mikrofon dari stannya. Ia menggenggamnya erat. Jari-jarinya yang pucat tampak kontras dengan warna hitam mikrofon itu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan dinginnya udara di paru-parunya yang basah. Tes, tes. Suaranya sendiri terdengar sedikit serak, namun cukup untuk menghasilkan decit feedback yang melengking sesaat. Suara itu berhasil membuyarkan semua bisik-bisik dan membuat seluruh ruangan, dari ujung ke ujung, hening seketika. Ratusan pasang mata kini menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Selamat malam semuanya. Sapanya, suaranya kini terdengar jernih dan kuat, menggema ke seluruh penjuru ruangan. Saya mohon maaf harus mengganggu pesta Anda yang meriah ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua perhatian terpusat padanya. Matanya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada sosok Aditya, Ibu Sarah, dan Fania yang berdiri terpaku di tempat mereka. Wajah Aditya pucat pasi, sementara Ibu Sarah mulai terlihat cemas. Malam ini, lanjut Anindita, adalah malam yang sangat istimewa bagi suami saya, Bapak Aditya, yang baru saja dipromosikan menjadi supervisor. Ia mengucapkan kata, suami saya, dan, terhormat, dengan penekanan yang sinis. Sebagai bagian dari perayaannya, beliau dengan bangga telah memperkenalkan saya kepada rekan-rekannya. Anindita kembali berhenti, membiarkan ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Beliau memperkenalkan saya, sebagai pembantunya. Sebuah gumaman kolektif terdengar dari para tamu. Mereka yang tadi hanya melihat pertengkaran dari jauh, kini mengerti sumber masalahnya. Mereka menatap Aditya dengan pandangan tak percaya dan mencela. Beliau, bersama ibu mertua saya yang tercinta, Ibu Sarah, lanjut Anindita sambil menoleh pada Ibu Sarah yang kini mulai gemetar, telah berusaha sangat keras sepanjang malam untuk meyakinkan Anda semua, bahwa saya adalah wanita desa yang tidak berpendidikan, tidak pantas untuknya, dan hanyalah sebuah beban yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Setiap kalimat yang diucapkan Anindita terdengar, seperti sebuah dakwaan di ruang pengadilan. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Ia hanya membeberkan fakta dengan suara yang dingin dan terkendali, yang justru membuatnya terdengar 1000 kali lebih menakutkan. Dan mungkin, mereka benar, kata Anindita, membuat semua orang terkejut. Aditya dan Ibu Sarah saling berpandangan, bingung. Mungkin Anindita, seorang istri sederhana yang mereka kenal, memang tidak pantas untuk pria hebat seperti Aditya. Maka dari itu, pada malam yang istimewa ini, izinkan saya untuk meluruskan semuanya dan memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Ia berdiri lebih tegak, tatapannya tajam menembus kerumunan. Nama saya Anindita Wicaksono. Beberapa orang yang mungkin mengenal nama keluarga itu mulai berbisik-bisik. Aditya dan Ibu Sarah hanya tertawa mengejek, mengira Anindita sudah kehilangan akal sehatnya karena dipermalukan. Putri tunggal dari Bapak Armand Wicaksono. Keheningan yang tadinya sudah mencekam kini menjadi absolut. Nama itu adalah nama keramat di perusahaan ini. Nama sang pendiri, sang pemilik, sang CEO legendaris yang gambarnya terpajang di setiap lobi kantor cabang. Pemilik dan pendiri Wicaksono Group, lanjut Anindita, menyelesaikan kalimatnya dengan sebuah penekanan yang menghancurkan. Perusahaan yang baru saja memberikan jabatan pada pria yang menyebut saya pembantu. Ledakan reaksi di dalam ruangan itu terdengar seperti bom waktu. Pekikan kaget, desas-desus yang berubah menjadi obrolan keras, dan tatapan tak percaya tertuju silih berganti antara Anindita yang berdiri basah kuyup di atas panggung dan Aditya yang kini wajahnya sudah sepucat kertas. Kamu gila, teriak Aditya, suaranya pecah dan penuh kepanikan. Ia menunjuk Anindita dengan jari gemetar. Jangan percaya padanya. Dia sudah gila. Dia mengarang semua ini karena cemburu. Dia bukan siapa-siapa. Ibu Sarah ikut menimpali, benar, wanita ini sudah tidak waras. Dia hanya ingin merusak nama baik anak saya. Keamanan, panggil keamanan. Beberapa tamu mulai terlihat bimbang. Klaim Anindita memang terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Mungkinkah Aditya benar? Mungkinkah wanita ini hanya berhalusinasi? Di tengah keraguan dan kekacauan itu, suara tenang Anindita kembali terdengar dari mikrofon. Anda tidak percaya? Tanyanya, seolah sudah menduga reaksi mereka. Anda pikir saya mengarang cerita? Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, untuk membuktikan setiap perkataan saya.
Tepat pada saat itu, seolah diatur oleh takdir, kedua pintu utama ballroom yang megah itu terbuka lebar. Semua orang sontak menoleh ke arah pintu. Anindita menatap lurus ke arah pintu masuk, suaranya kembali menggema dengan kekuatan penuh. Izinkan saya untuk menyambut kedatangan ayah saya. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang sangat mereka kenal. Bapak Armand Wicaksono, dengan setelan jas mahalnya, berdiri tegak dengan wajah yang keras seperti batu pualam. Di belakangnya, beberapa anggota Dewan Direksi mengikuti dengan ekspresi yang tak kalah tegang. Tatapan mata Bapak Wicaksono yang tajam dan penuh amarah menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan tertuju pada satu titik. Putrinya yang berdiri basah kuyup di atas panggung. Kehadiran Bapak Armand Wicaksono di ambang pintu memiliki efek seperti menekan tombol jeda pada seluruh dunia. Semua suara, semua gerakan, semua napas seolah terhenti. Sosoknya yang tinggi dan berwibawa, dibalut setelan jas mahal yang dijahit dengan sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Wajahnya yang biasa muncul di sampul majalah bisnis dengan senyum ramah, kini tampak keras dan dingin seperti granit, matanya menyorotkan amarah yang siap meledak. Para direksi yang mengekor di belakangnya tampak sama tegangnya, seolah sedang mengikuti seorang jenderal menuju medan perang. Tuduhan Aditya bahwa Anindita gila dan mengarang cerita kini terdengar seperti lelucon yang paling bodoh di dunia. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tidak mengenali siapa pria yang sedang berdiri di pintu itu. Dengan langkah-langkah yang panjang dan mantap, Bapak Wicaksono berjalan membelah kerumunan. Para tamu undangan secara otomatis menyingkir, memberinya jalan yang lebar, seolah ia adalah seorang raja yang baru saja tiba di istananya. Ia tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, matanya hanya tertuju lurus pada satu titik, panggung, tempat putrinya berdiri. Anindita melihat ayahnya berjalan ke arahnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, pertahanannya yang sekeras baja nyaris runtuh. Rasa lega yang begitu besar membanjiri hatinya, hampir membuatnya menangis. Namun ia menahannya. Ini belum selesai. Bapak Wicaksono naik ke atas panggung, langkahnya berat dan penuh amarah. Ia mengabaikan Aditya yang kini gemetar ketakutan, mengabaikan Ibu Sarah yang wajahnya sudah sepucat dinding. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendekati Anindita. Tanpa berkata apa-apa, ia melepas jasnya yang mahal dan dengan gerakan lembut menyampirkannya ke bahu putrinya yang basah dan gemetar karena dingin. Jas itu terasa begitu hangat, dan aroma parfum ayahnya yang familiar terasa begitu menenangkan. Gestur sederhana itu adalah sebuah deklarasi yang lebih kuat dari kata-kata. Sebuah penegasan di depan ratusan pasang mata. Ini adalah putriku, dan aku akan melindunginya. Setelah memastikan Anindita terbungkus dalam kehangatan jasnya, Bapak Wicaksono mengambil alih mikrofon. Ia menatap kerumunan dengan tatapan tajamnya, membuat semua orang menunduk seolah tidak berani menatap langsung ke matanya. Selamat malam. Suaranya terdengar tenang, namun mengandung guntur. Sepertinya putri saya sudah memperkenalkan dirinya. Tapi izinkan saya memperjelasnya, agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Ia berhenti sejenak, tatapannya kini mengarah lurus pada Aditya. Wanita yang baru saja kalian lihat dihina, dipermalukan, dan disiram air oleh karyawan saya ini, dia bukan hanya putri saya. Dia adalah putri kesayangan saya, Anindita Wicaksono. Darah daging saya satu-satunya, dan pewaris tunggal dari semua yang saya bangun, termasuk perusahaan ini. Pengakuan itu menghapus semua keraguan yang mungkin masih tersisa. Di sudut lain, Fania, yang menyadari betapa fatal kesalahan yang nyaris ia buat dengan mendekati Aditya, perlahan-lahan mundur dan menyelinap keluar dari ballroom tanpa seorang pun menyadarinya. Ia tidak mau menjadi bagian dari bencana ini. Aditya merasakan kakinya lemas seperti jeli. Lututnya bergetar hebat tak terkendali. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ibu Sarah, di sampingnya, terhuyung-huyung. Napasnya tersengal-sengal, tangannya mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Dunia mereka jungkir balik dalam sekejap. Namun, Bapak Wicaksono belum selesai. Ia menyimpan pukulan yang paling mematikan untuk bagian akhir. Dan mengenai promosi saudara Aditya, katanya, menyebut nama Aditya dengan nada penuh penekanan dan penghinaan. Saya ingin meluruskan satu hal lagi. Promosi itu sama sekali bukan karena kinerjanya yang luar biasa. Kinerjanya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Perkataan itu membuat Aditya semakin hancur. Harga diri yang baru saja ia bangun di depan semua koleganya, kini dilucuti tanpa sisa oleh sang pemilik perusahaan. Promosi itu terjadi, lanjut Bapak Wicaksono, suaranya kini terdengar lebih keras, hanya karena satu alasan. Karena putri saya yang memintanya langsung pada saya. Beberapa minggu yang lalu, dia datang pada saya, dengan tulus meyakinkan saya bahwa suaminya adalah pria yang baik, pekerja keras,
dan memiliki potensi besar yang hanya butuh satu kesempatan untuk bersinar. Karena cinta dan kepercayaannya pada suaminya, saya menyetujui permintaan itu. Twist terakhir itu adalah sebuah ledakan bom nuklir di tengah ruangan. Semua orang terperangah. Jadi, jabatan yang membuat Aditya begitu sombong hingga tega menghina istrinya, ternyata adalah hadiah dari istrinya sendiri. Ironi yang begitu kejam dan menyakitkan. Bagi Aditya, itu adalah akhir dari segalanya. Kekuatan di kakinya benar-benar lenyap. Bruk! Ia jatuh berlutut di lantai marmer, tatapannya kosong, pikirannya hampa. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah teriakan, melainkan desisan aneh seperti ban kempes. Di sebelahnya, Ibu Sarah tidak sanggup menahan syok yang begitu hebat. Matanya membelalak ngeri, tangannya yang mencengkeram dada akhirnya terkulai lemas, dan tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan. Kekacauan pun terjadi. Beberapa staf hotel bergegas menolong Ibu Sarah. Para tamu berbisik heboh, menatap Aditya yang berlutut dan Ibu Sarah yang tergeletak pingsan dengan tatapan campur aduk antara jijik, kasihan, dan puas. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan dan keangkuhan mereka. Di atas panggung, Bapak Wicaksono menatap pemandangan itu tanpa belas kasihan. Ia kemudian menoleh pada putrinya. Ia melihat Anindita tidak lagi gemetar. Matanya yang tadi dipenuhi luka, kini memancarkan kekuatan dan ketegasan. Dengan tatapan penuh kebanggaan, Bapak Wicaksono menyerahkan kembali mikrofon itu ke tangan Anindita. Sebuah isyarat tanpa kata. Ini panggungmu. Ini keadilanmu. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Anindita menerima mikrofon itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menggenggamnya dengan mantap. Ia menatap ke bawah dari atas panggung, melihat sosok suaminya yang kini tak lebih dari seorang pecundang yang menyedihkan, dan ibu mertuanya yang terbaring tak berdaya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah keadilan yang harus ditegakkan. Ia siap untuk membacakan vonisnya. Seluruh ballroom kini menjadi saksi bisu. Kekacauan akibat pingsannya Ibu Sarah perlahan mereda setelah beberapa staf hotel membawanya ke ruangan lain. Kini yang tersisa hanyalah keheningan yang tegang, menunggu kata-kata terakhir dari sang pewaris yang teraniaya. Aditya masih berlutut di lantai, kepalanya tertunduk dalam, bahunya berguncang, meskipun tidak ada yang tahu apakah ia menangis karena penyesalan atau karena ketakutan akan nasibnya. Anindita, yang berdiri anggun di atas panggung dengan jas ayahnya tersampir di bahu, mengangkat mikrofon mendekati bibirnya. Suaranya yang tenang dan terkendali kembali menggema, setiap katanya terasa tajam dan berbobot. Aditya, panggilnya. Pria yang berlutut itu tersentak, perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Mata mereka bertemu. Di mata Anindita, Aditya tidak lagi menemukan kelembutan atau cinta, hanya ada gurun es yang luas dan tak berujung. Atas nama Wicaksono Group, lanjut Anindita, suaranya terdengar begitu resmi dan dingin, dan sebagai putri dari pendiri perusahaan ini, yang rekomendasinya telah kau sia-siakan dan kau balas dengan penghinaan terkejam, maka mulai detik ini juga, kau dipecat. Kata, dipecat, diucapkan dengan penekanan yang begitu kuat, seolah menjadi sebuah stempel yang menghantam masa depan Aditya hingga hancur berkeping-keping. Aditya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah, mulutnya terbuka tanpa suara, seolah ingin memohon tetapi tidak punya kekuatan lagi. Para kolega yang tadinya memujinya, kini menatapnya dengan pandangan dingin. Tidak ada yang akan membela seorang karyawan yang telah mempermalukan putri pemilik perusahaan. Namun, hukuman Anindita belum selesai. Itu baru hukuman profesional. Kini giliran hukuman personal. Rumah kontrakan yang selama ini kau tinggali dengan nyaman, yang sering kau keluhkan terlalu kecil, lanjut Anindita, sebenarnya adalah salah satu aset perusahaan yang ayahku berikan untukku tempati agar aku bisa hidup sederhana bersamamu. Mobil yang setiap pagi kau pakai untuk pamer di kantor, juga merupakan fasilitas dari perusahaan untukku. Semua kenyamanan yang kau nikmati, berasal dariku. Dari wanita yang kau sebut beban. Setiap kalimat adalah sebuah belati yang menguliti semua kebohongan dan kebanggaan Aditya. Maka dari itu, malam ini juga, saya minta kalian berdua, Anindita sengaja menekankan kata, kalian berdua, merujuk pada Aditya dan ibunya yang sedang pingsan, untuk mengosongkan rumah itu. Bawa semua barang-barang kalian dan pergi dari sana. Kalian diusir. Aditya terisak. Ia kehilangan pekerjaan, dan kini ia kehilangan tempat tinggal dalam satu malam. Ia telah kehilangan segalanya. Anindita menarik napas panjang, mempersiapkan diri untuk melepaskan ikatan terakhir yang paling menyakitkan. Dan yang terakhir, sebagai istrimu. Ia berhenti, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya,
bukan karena sedih, tapi karena luapan emosi saat melepaskan masa lalunya. Sebagai istri yang kau perkenalkan sebagai pembantu di depan ratusan saksi. Anggap saja ini adalah talak cerai lisanku. Aku menceraikanmu, Aditya. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi untuk menyelesaikan semua surat-suratnya. Aku tidak sudi lagi menyandang namamu atau melihat wajahmu sedetik pun. Itulah kalimat penutupnya. 3 vonis telah dijatuhkan. Pemecatan, pengusiran, dan perceraian. Keadilan telah ditegakkan dengan tuntas. Anindita meletakkan mikrofon itu kembali ke standnya dengan gerakan pelan. Misinya telah selesai. Ia tidak perlu lagi melihat penderitaan Aditya lebih jauh. Ia tidak tertarik pada pembalasan dendam yang berlarut-larut. Ia hanya menginginkan keadilan dan kebebasan. Ia menoleh pada ayahnya, yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Bapak Wicaksono merangkul bahu putrinya dengan erat. "Ayo kita pulang, Nak," bisiknya lembut. Anindita mengangguk. Dengan kepala terangkat tinggi, digandeng oleh ayahnya, ia berjalan menuruni panggung dan keluar dari ballroom itu. Jas ayahnya yang kebesaran di tubuhnya terasa seperti sebuah jubah kemenangan. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali, meninggalkan kekacauan, penyesalan, dan masa lalunya yang kelam di belakangnya untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai Aditya dan Ibu Sarah sampai ke telinga Anindita melalui asisten ayahnya. Mereka benar-benar terusir dari rumah itu pada malam yang sama, hanya diperbolehkan membawa beberapa koper pakaian. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan petak yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Tanpa pekerjaan dan dengan nama yang sudah tercoreng di seluruh dunia industri, Aditya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Hari-harinya dihabiskan dengan berdebat dan saling menyalahkan dengan ibunya, meratapi kebodohan dan keserakahan mereka yang telah menghancurkan hidup mereka. Karma telah dibayar lunas. Sementara itu, beberapa bulan setelah malam yang menentukan itu, pemandangan di ruang rapat utama Wicaksono Group tampak berbeda. Di ujung meja oval yang besar, di kursi yang biasanya diduduki oleh Dewan Direksi, duduk seorang wanita muda dengan setelan kerja berwarna biru tua yang elegan. Wajahnya tampak tegas dan cerdas. Matanya memancarkan kepercayaan diri saat ia mempresentasikan sebuah strategi pemasaran yang brilian di hadapan para petinggi perusahaan, termasuk ayahnya. Wanita itu adalah Anindita Wicaksono. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Ia telah menemukan kekuatannya yang sesungguhnya, bukan sebagai seorang istri atau seorang putri, tetapi sebagai dirinya sendiri. Luka dari pengkhianatan itu telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Ia telah bangkit dari abu penghinaan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun takdirnya sendiri, membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa nilainya tidak pernah ditentukan oleh pria manapun, melainkan oleh kekuatan yang selalu ada di dalam dirinya. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan kali ini, ia sendiri yang akan menjadi mataharinya.